Hari Jumat yang dikasih Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Yaitu benar ya Tuhan, biarlah kami boleh tenang bersama-Mu ya Bapa. Biarlah di momen Sabtu sunyi ini, kami boleh memaknai akan di mana Engkau telah mati bagi dosa manusia. Dan di momen ini kami kembali diingatkan. Karena kasih setia Allah, Engkau telah rela berkorban dan telah mengalami kematian bagi semua orang yang berdosa. Dan kematian itu akan bermakna bagi setiap diri kami yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap diri kami. Tuhan bersabdalah, biarlah Engkau akan mau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman dan kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah setiap diri kami boleh memahami akan firman yang akan disampaikan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk setiap diri kita boleh membuka dari bagian ayat firman Tuhan dari Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai ke-66. Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai ke-66. Akan saya bacakan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ untuk duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Sejauh ini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan sebuah lagu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu akan lagu ini. Minta bantuan dari tim multimedia untuk menayangkan di slide yang pertama. Selanjutnya. Baik Bapak Ibu, videonya nggak bisa diputarkan. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang familiar dengan lagu ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Siapa yang menulis syair dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu?
Mungkin lagu ini sangat familiar bagi setiap diri kita, di mana kita boleh menyanyikan pujian ini. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, bahwa pujian ini diilhamkan oleh penulis ini, terilhami menulis syair ini dari kisah dari Lukas 18 ayatnya yang ke-35 sampai ke-43. Ini adalah kisah mengenai orang buta yang berteriak, "Tuhan, jangan lewatkan saya," intinya seperti itu. Orang buta itu yang setiap hari duduk di tempat itu, dan pada waktu itu dia mendengarkan bahwa Yesus melewati tempat di mana dia berada. Nah, penulis ini terilhami akan kisah ini sehingga dia menuliskan syair. Kalau dalam lagu yang biasa kita nyanyikan adalah "Mampirlah dengar doaku". Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika dia menuliskan syair ini, saya meyakini bahwa sang penulis syair ini juga merasa dikuatkan. Kenapa? Karena ketika dia menuliskan kisah orang yang buta ini, itu adalah sama seperti kondisi dirinya yang mengalami kebutaan. Pada waktu lahir, penulis syair ini lahir dalam kondisi yang sehat. Pendengaran baik, kondisi mata yang baik. Tetapi di usia 6 bulan dia mengalami flu dan itu mengganggu matanya. Sebenarnya orang tuanya membawanya ke dokter mata dan seharusnya ini tidak menjadi masalah. Tetapi dikatakan di dalam artikel itu adalah ketika dia diperiksa terjadilah malpraktek sehingga menyebabkan matanya mengalami kebutaan dan permanen. Bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara-saudari semua, bagaimana sebagai seorang anak yang mengalami kebutaan, pastinya bagi orang tuanya pun merasa terpukul. Dan ketika dia tumbuh dan kembang, ketika dia semakin besar, dia sudah terbiasa dengan ejekan-ejekan dari teman-temannya. Kenapa? Karena dia buta. Pastinya sebagai seorang anak itu adalah masa-masa yang sangat sulit, bukan? Tetapi bersyukur bahwa dia memiliki seorang nenek dan seorang ibu yang menguatkan dia. Dia selalu dikuatkan dengan supaya orang anak ini datang kepada Tuhan. Dan melalui ibunya dan nenek inilah dia mengenal siapa itu Tuhan. Penulis lagu ini adalah Fanny Crosby. Mungkin kalau Bapak Ibu semua googling gitu ya, kita bisa melihat atau kita bisa membaca kisah dari penulis ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti di dalam kehidupan setiap diri kita itu banyak hal yang dapat terjadi di dalam hidup kita. Kita pasti mengharapkan segala sesuatu yang menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi bukankah seperti lagu yang kita nyanyikan? Setiap musim berlalu. Ketika kita mengatakan musim, tidak selalu musim itu baik. Ada kalanya musim panas, musim penghujan, musim gugur kita alami. Maksudnya adalah ada masa kita mengalami kegembiraan. Ada masa di mana kita mengalami kesulitan dan bahkan penderitaan, itu bukan? Di momen hari ini kita kembali diingatkan untuk kita kembali merenungkan momen di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia berinkarnasi ke dalam dunia. Dia harus mengalami penderitaan, menderita sengsara, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pastinya ini adalah momen yang
cukup sulit bagi Tuhan Yesus sebagai manusia. Tetapi Tuhan Yesus harus melalui itu semua. Kalau kita semua membaca kisah di mana Tuhan Yesus berdoa terakhir kali sebelum dia ditangkap, kita melihat momen di mana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Bapakku, jikalau ini memungkinkan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dari gambaran ini kita melihat bahwa apa yang akan terjadi bagi Tuhan Yesus, apa yang akan dia alami itu adalah masa yang sangat sulit. Dia harus disesah, dia harus didera, bahkan dia harus disalibkan. Bukankah dia seharusnya tidak layak untuk mengalami penyaliban itu? Tetapi di doa pertama dia mengatakan, terjadilah seperti kehendak-Mu ya Bapa. Di doa yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketiga kalinya pun dia mengatakan hal yang sama. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang sangat hebat itu. Dia akan mengalami penderitaan untuk disalibkan dan dikuburkan. Tapi dia tahu bahwa pada hari yang ketiga dia akan mengalami kebangkitan itu. Tetapi penderitaan itu sangat berat. Dan ketika dia harus melalui itu, dia tahu tujuan apa yang harus dia alami. Kenapa dia harus melalui itu semua? Dia melihat tujuan, pengharapan yang terkandung di dalam kematian dan kebangkitannya. Sehingga dengan rela hati Tuhan Yesus memasrahkan dirinya untuk melalui penderitaan itu. Dia harus rela ditangkap. Dia harus rela untuk disesah. Dia harus rela dipermalukan. Dan dia harus rela untuk mati di atas kayu salib itu. Dan bukan hanya itu. Tuhan Yesus kemudian mengalami penguburan seperti selayaknya manusia. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan hanya menyebabkan dirinya menderita, tetapi juga dialami oleh murid-murid yang mengikuti dia. Di dalam kisah ini kita melihat ada satu orang murid yang sangat setia. Ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan dan dia tahu betul bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib itu, dia datang di hadapan Pilatus. Dia adalah Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini bukanlah orang yang sembarangan, jemaat yang dikasih Tuhan. Dia adalah anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin kalau di Indonesia masa sekarang ini dia adalah anggota MPR DPR, di mana dia memiliki kekuasaan. Dia cukup dipandang oleh orang-orang, apa yang dia katakan itu sangat berperan di dalam pemerintahan. Sehingga sudah selayaknya dan sudah pas dia datang ke hadapan Pilatus dan Pilatus tidak perlu mempertanyakan lagi, siapa engkau? Kenapa? Sudah pasti Pilatus tahu siapa itu Yusuf Arimatea, bukan? Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf Arimatea meminta mayat Tuhan Yesus, kita melihat
bahwa dia menjadi orang yang berbeda dari sekitarnya. Para imam, orang-orang Farisi sangat menolak Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan para imam tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah. Jadi ketika dia datang di hadapan Pilatus, sudah pasti dia sudah terpikirkan apa yang akan dia alami. Mungkin dia harus mengalami hujatan di antara teman-temannya. Mungkin setelah itu dia harus mengalami pengucilan. Tetapi dia siap untuk mengalami itu semua. Kenapa Bapak Ibu? Karena fokus Yusuf Arimatea bukan pada dirinya. Tetapi fokus ketika Yusuf Arimatea ini meminta jenazah Tuhan Yesus, dia berfokus pada janji Tuhan. Dia mengenal siapa itu Yesus. Dia tahu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kejadian-kejadian besar apa yang dialami saat itu. Ada gelap gulita. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Ada gempa bumi. Bahkan mungkin sebelum itu Yusuf Arimatea pun juga sudah mengenal Yesus. Dikatakan dia adalah murid Yesus, berarti dia sudah mengenal Yesus jauh sebelumnya. Dia melihat bahwa Yesus memiliki kuasa. Yesus dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, oleh manusia pada umumnya. Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Yesus telah menubuatkan dirinya bahwa aku akan menderita dan aku akan mati. Tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga itu. Fokus pada Allah inilah yang menjadi fondasi dan motivasi dari Yusuf Arimatea untuk melakukan semuanya itu Bapak Ibu. Hal itu berbeda dengan para imam maupun orang Farisi, bukan? Para imam dan orang-orang Farisi berfokus pada hidupnya sendiri, pada dirinya sendiri. Padahal mereka menantikan janji bahwa Mesias itu akan datang, bukan? Tapi ketika Yesus Sang Mesias sejati itu datang, ketika Yesus Sang Mesias sejati itu mengatakan bahwa akulah yang dijanjikan itu, tetapi para imam dan orang-orang Farisi ini tetap tidak mempercayai Yesus. Dia berfokus pada keyakinan yang sudah diajarkan oleh nenek moyangnya. Dia tetap berpegang bahwa keselamatanku hanya didapatkan ketika aku melakukan semua hukum Taurat ini. Aku harus melakukan semua apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang ini. Sehingga mereka menolak Tuhan Yesus. Minta tolong untuk satu video bisa diputarkan nggak ya? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin tampaknya videonya nggak bisa tampil. Jadi tuh jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin memberikan suatu gambaran. Kenapa sih kita harus berfokus kepada Tuhan di tengah penderitaan yang kita alami? Bapak Ibu tahu lilin? Apa fungsi dari lilin? Yaitu memberikan terang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan istilah menjadi terang. Atau kita seringkali mendapatkan istilah kita adalah lilin-lilin kecil itu. Lilin itu akan berguna ketika menyala, bukan? Tetapi apa yang akan terjadi seandainya lilin yang menyala itu ditutupi dengan gelas?
Bagi siap diri kita yang belajar IPA ketika SD, SMP, SMA, pasti kita tahu. Ketika lilin yang menyala itu ditutupi dengan gelas dan tidak mendapatkan udara, maka lilin itu akan mati. Apa esensinya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan? Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah lilin itu yang seharusnya menyala, tetapi tidak bisa dipungkiri, terkadang kita mengalami penderitaan, kesulitan kehidupan. Tetapi ketika kita berfokus pada hidup kita sendiri, kita seperti lilin yang ada di dalam gelas itu. Lama-kelamaan kita akan mengalami kematian. Kita akan mengalami keputusasaan. Tetapi jikalau kita seperti lilin yang hidup bebas tidak tertutupi dengan gelas itu, mendapatkan udara itu, maka fungsi udara itu menjadi pematik. Sehingga lilin itu akan tetap menyala, bukan? Itulah fungsinya, kita harus bergantung dan berfokus kepada Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita sebenarnya adalah manusia yang tidak sanggup hidup sendiri. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Coba Bapak Ibu renungkan. Karena kita boleh merenungkan bersama-sama. Dalam hal apa kita benar-benar bisa melakukan segalanya itu perfect. Kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Tidak ada satupun Bapak Ibu. Bahkan orang yang memiliki uang, yang kita pandang bahwa mereka berkuasa sekalipun, mereka pun terbatas, bukan? Bapak Ibu, ketika kita mengatakan bahwa kita mengalami penderitaan, seperti Yusuf Arimatea, dia menjalani penderitaan, kejadian yang tidak menyenangkan itu, dia berfokus kepada Tuhan. Kita pun juga dipanggil oleh Allah. Ketika kita menjalani kehidupan itu, kita harus berfokus kepada Tuhan. Selain kita berfokus kepada Tuhan, Tuhan juga menghendaki ketika kita mengalami atau menjalani kehidupan itu, ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan juga menginginkan dan Tuhan memakai penderitaan itu supaya kita mengenal siapa diri kita. Tuhan bisa memakai penderitaan itu untuk kita boleh menganalisis, untuk melihat nilai-nilai apa yang ada di dalam hidup kita. Jikalau Yusuf Arimatea ini tetap berpegang teguh pada hukum Musa dan hukum nenek moyang, sehingga dia hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengimaninya, maka dia tidak akan mengalami keberanian. Maka dia tidak akan dikatakan bahwa dia adalah orang yang benar. Dan penantian akan kerajaan Allah itu akan menjadi sia-sia, bukan? Tetapi ketika Yusuf Arimatea ini melihat Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, dan dia mendengar akan pengajaran Yesus. Dia mengamini bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah dinantikan. Maka dia mengalami pembaharuan pemikiran di dalam hidupnya. Pembaharuan inilah yang Tuhan inginkan kita alami, baik saya maupun Bapak Ibu semua. Di dalam penderitaan, kita melihat bahwa Yusuf Arimatea tetap setia, berpegang, memegang janji Tuhan.
Dia meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus akan terjadi. Tetapi kita juga dapat melihat respon yang berbeda dari kehidupan para murid yang lain. Contohnya Petrus. Kita melihat Petrus adalah salah satu dari 12 murid. Dan ketika Petrus ditanya oleh orang lain ketika Tuhan Yesus mengalami penangkapan, bukankah dia itu adalah salah satu murid Yesus? Petrus mengatakan, bukan, aku tidak mengenal dia. Bukankah Petrus ini adalah orang yang sangat mengenal Tuhan? Bukankah Petrus ini yang mengikut Tuhan setiap saat? Dari sini kita melihat bahwa Petrus memang mendengarkan firman Tuhan itu. Tetapi di masa penderitaan yang dialami, imannya pun tergoncang. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami keputusasaan itu. Ketika dia melihat dirinya, wah, aku terancam. Kalau aku mengaku bahwa aku murid Yesus, bisa-bisa aku akan mati. Aku akan diadili. Kali ini kita melihat bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu seperti tumbuh di tengah semak belukar. Ketika penderitaan, ketika himpitan itu melanda kehidupan Petrus, imannya tergoncang. Tetapi kita semua tahu, ketika Petrus menyadari, ketika Petrus mengalami turning point di dalam kehidupan, di dalam Tuhan, ketika dia menyadari bahwa aku salah, aku seharusnya mengakui bahwa dia adalah guruku. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyadari bahwa dia salah. Dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan dia tetap memegang iman yang dia percayai. Setelah itu kita melihat bagaimana kehidupan Petrus. Ketika titik balik itu sudah dialami oleh Petrus, ketika dia melihat bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu, maka dia dengan semangat memberitakan siapa itu Yesus. Bahkan ketika dia harus mengalami kematian, Petrus mengatakan, aku tidak layak untuk mati seperti Yesus. Aku akan mati dengan posisi dibalik. Petrus mengalami kematian dengan disalibkan juga, tetapi dengan posisi kepala di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa Petrus, aku adalah orang yang berdosa, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhanlah, sehingga Dia yang melayakkan aku. Tetapi respon yang berbeda dari murid yang lain, yaitu Yudas Iskariot. Kita melihat di dalam kehidupan 12 murid ini sangat lekat dengan firman Tuhan, bukan? Tetapi apakah firman Tuhan itu dipahami oleh Yudas Iskariot? Ketika Yudas Iskariot menjual sang gurunya, kita melihat bahwa Yudas, ya, dia mendengarkan firman itu. Dia mendengarkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Dia melihat dan menyaksikan banyak kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi itu tidak mengubahkan dirinya. Dia tetap memiliki fokus hidup pada dirinya sendiri. Sehingga ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh prajurit itu, ya,
Dia memang menyesal, Bapak Ibu. Tapi respon apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot di dalam penyesalannya itu? Ia tidak bertobat. Tetapi dengan caranya sendiri dia mengakhiri hidupnya. Pastinya bukan cara ini yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah setiap diri kita pun juga mengalami penderitaan? Bukankah setiap diri kita pun juga mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu? Tetapi di lain pihak, kita sebagai orang-orang percaya sangat lekat akan firman Tuhan itu, bukan? Seberapa banyak kita semua, saya dan Bapak Ibu, memahami akan firman Tuhan ini? Ketika penderitaan itu kita alami, seberapa banyak firman itu berbicara di dalam hidup kita? Bapak Ibu, kita tidak hanya dipanggil untuk datang beribadah 1 minggu sekali. Tetapi kita, setiap orang, saya maupun Bapak Ibu semua, dipanggil untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Ketika natur keberdosaan itu datang, ada di dalam hidup kita, kita sulit untuk hidup benar di hadapan Tuhan jikalau kita tidak hidup lekat dengan firman itu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mencoba mengisi air putih, lalu diberikan teres atau pewarna? Ketika air putih diisi dengan pewarna berwarna apapun, boleh merah, boleh hijau, apa yang akan terjadi? Pastinya air ini akan menjadi pewarna, bukan? Pertanyaannya, bagaimana kita mengubahkan air itu menjadi putih lagi? Air yang sudah berwarna itu bagaimana dikembalikan menjadi putih lagi? Saya tadi mencoba untuk melakukan itu gitu ya. Satu-satunya cara adalah dengan mengisi gelas itu dengan air bersih lagi. Kita kucurkan terus air yang bersih itu ke dalam gelas. Maka lama-kelamaan air itu akan kembali jernih. Gambaran ini menjadi gambaran setiap diri kita, Bapak Ibu. Kita adalah manusia yang berdosa. Natur kita adalah mementingkan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan menghendaki ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan menghendaki bukan hanya kita mendengarkan dan membaca saja, tetapi ketika kita melakukan itulah, maka di saat itu kita menjalani proses pengudusan hidup itu. Dan ketika kita mengalami pengudusan hidup itulah, maka kita mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roma 5 ayat 3 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
ketika kita mengalami kesengsaraan, kesengsaraan itu akan menjadi ketekunan dan menjadi pengharapan. Ketika kita menghidupi firman itu dan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita berkarya, menguatkan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan setiap diri kita masing-masing, kita memiliki pergumulan hidup. Di dalam pekerjaan kita, tidak selalu kita dalam kondisi yang baik. Terkadang ada tantangan, ada kesulitan hidup. Ketika kita melihat kondisi perekonomian bangsa ini, ketika kita melihat kondisi perekonomian dunia ini, sangat nyata kita melihat bagaimana kondisi dunia ini sangat baru tidak baik-baik saja. Jika kita melihat berita, apa yang ada di dalam pemikiran kita ketika kita mendengar bahwa dolar saat ini sampai 15.800 sekian. Sebelumnya 15.400. Atau bagi setiap diri kita, ketika kita melihat bagaimana harga emas juga melambung tinggi. Apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu semua? Secara jujur, saya teringat akan krisis moneter tahun 98. Bagaimana semua harga itu naik. Ketika harga emas mulai naik, harga dolar mulai melambung tinggi, sehingga mengakibatkan semua harga pangan pun menjadi naik. Dan ketika perekonomian Indonesia dan perekonomian dunia ini sedang tidak baik-baik saja, sudah pasti itu berimbas di dalam dunia usaha, bukan? Kita bisa melihat bahwa beberapa perusahaan sudah mengalami pemecatan karyawan. Padahal ini adalah masa-masa mendekati Lebaran, tetapi mereka harus melakukan pemecatan. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika kita hanya berfokus pada diri dan kondisi itu saja, tidak jarang itu menyebabkan kekhawatiran di dalam hidup kita, bukan? Bukan hanya itu saja. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia kerja kita, pastinya di dalam idealisme kita mengharapkan punya rekan yang baik, yang saling support satu dengan yang lain. Tetapi bukankah realita tidak mengatakan seperti itu? Seringkali gesekan satu dengan yang lain terjadi. Ketika kita menjalani kehidupan di dalam persahabatan kita, di dalam keluarga kita, tidak jarang pergumulan itu pun juga kita alami, bukan? Jadi, apa panggilan Allah di dalam hidup kita? Ketika kita menjalani penderitaan itu, Tuhan menginginkan kita berfokus kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk menjalani pembaharuan hidup kita setiap hari. Terutama ketika kita mengalami penderitaan itu. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami gesekan, apa yang pertama kali ada di dalam pemikiran kita? Contohnya, ketika kita bergesekan dengan rekan kerja kita, atau kita bergesekan dengan sahabat kita, apa yang ada dalam pemikiran kita? Pastinya ketika kita berfokus pada diri kita sendiri, kita akan mengalami kemarahan. Kita akan mengalami keputusasaan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi berbeda.
saya ingat bahwa hal ini pun juga saya alami. Bukankah membangun relasi itu tidak menjadi penuh dengan tantangan Bapak Ibu? Dalam relasi apapun, persahabatan, pacaran, pernikahan. Saya ingat bahwa proses Tuhan untuk saya menjalani pengudusan hidup, untuk saya belajar bagaimana saya harus melakukan firman Tuhan itu cukup panjang. Ada satu momen di mana di dalam kehidupan saya mendoakan untuk saya memiliki sahabat. Jadi waktu itu saya include berdoa, Tuhan, aku menjalani panggilan menjadi hamba Tuhan. Dan sudah pasti aku akan berjalan cukup panjang. Aku tidak akan cukup dekat dengan keluarga yang bisa mensupport aku. Jadi aku butuh partner Tuhan. Dan Tuhan menjawab itu. Tuhan memberikan sahabat. Melalui relasi inilah Tuhan memproses saya. Bagaimana saya di dalam persahabatan itu belajar untuk memperhatikan, untuk mengasihi dan menerima. Pertanyaannya, apakah saya pernah ingin mundur dari persahabatan itu? Pernah Bapak Ibu? Berulang kali saya ingin mengatakan, Tuhan, stop, enough. Aku udah gak mau bersahabat sama dia. Aku dan dia itu sangat berbeda Tuhan. Dan di momen itu ketika saya bergumul, saya tidak hanya bergumul dengan pemikiran saya sendiri. Saya belajar untuk mendoakan. Saya bergumul, Tuhan, aku dan dia sangat berbeda. Kita berbeda karakter. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, bukankah ketika engkau mendoakan seorang sahabat, bukankah engkau tidak hanya supaya engkau memiliki partner, tetapi bukankah ketika engkau menginginkan atau mendoakan seorang sahabat itu tujuannya adalah untuk memuliakan aku? Bukankah seharusnya engkau menjalin persahabatan itu supaya engkau bisa berjalan dan saling menguatkan di dalam panggilanmu itu? Dan bukankah ketika engkau menjalani persahabatan itu, engkau pun juga belajar untuk memberikan diri? Bukankah seorang sahabat harus memberikan dirinya bagi sahabatnya? Di momen itu Bapak Ibu, itu menjadi hal yang cukup sulit untuk saya. Dan Tuhan menolong saya untuk memproses itu semua. Dan saya tahu, saya sanggup menjalani persahabatan itu bukan karena saya baik, bukan karena saya ramah, tetapi semuanya itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang ada di tengah-tengah persahabatan kami. Sehingga kami belajar untuk tidak mementingkan diri kami sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita pun juga saat ini sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Ada yang sedang mengalami kekhawatiran kehidupan karena perekonomian. Ada yang mengalami kekhawatiran untuk anak-anaknya. Ada yang sedang mengharapkan akan pasangan hidup. Ada yang sedang mengharapkan seorang anak. Di masa-masa ini, di masa-masa penantian ini, Tuhan mengharapkan kita untuk berpaut kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk kita memiliki fokus hidup di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan menginginkan setiap diri kita terlebih dahulu mengalami transformasi kehidupan itu terlebih dahulu di dalam hidup kita. Pernahkah Bapak Ibu berpikir ketika secara khusus bagi setiap diri kita,
Saya maupun anak-anak muda yang bergumul untuk pasangan, pernah tidak kita berpikir ketika kita dalam penantian itu, atau kita yang sedang memiliki pasangan, di momen itulah Tuhan menghendaki supaya kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pasangan yang tepat bagi calon pasangan kita. Sudah seberapa banyak kita mendoakan pasangan kita? Ketika kita mengharapkan kehadiran seorang anak, di dalam masa penantian itu, pernah tidak kita berpikir, di momen itulah kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita menjadi orang tua di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Pernah tidak di dalam penantian kita untuk mendapatkan pekerjaan itu, Tuhan menginginkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang mencukupkan kita. Tuhan menginginkan supaya kita juga mempersiapkan mental kita, diri kita untuk memasuki dunia kerja yang baru itu. Bagi setiap diri kita yang sedang bergumul untuk melepaskan anak-anak kita, untuk kuliah, untuk sekolah. Tuhan menghendaki supaya kita berpaut kepada Tuhan. Di tengah ketakutan kita, di tengah kekhawatiran kita, kita sadar bahwa kita adalah orang tua yang terbatas. Kita tidak dapat mengontrol anak-anak kita. Sehingga hanya kepada Tuhan sajalah kita dapat mengandalkan dan memasrahkan anak-anak kita, bukan? Di tengah permasalahan kehidupan yang kita alami, di tengah konflik, di tengah keluarga, bahkan di tengah konflik di antara sahabat, pernah tidak kita mendoakan untuk sahabat kita dan diri kita sendiri? Seringkali kita tidak jarang manusia berdoa supaya dia berubah. Tetapi tidak jarang Tuhan menghendaki di momen-momen tidak menyenangkan itulah Tuhan menghendaki ada perubahan hidup di dalam hidup kita. Kita dapat menjalani semuanya itu jikalau kita berfokus membangun kehidupan kita, berfokus kepada Tuhan dan menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kesakitan, kemarahan, keputusasaan, ditolak, dihianati, jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami itu semua. Tuhan Yesus harus menderita, disesah karena dosa kita. Dia harus mengalami dihianati oleh muridnya. Dia dijual. Tuhan Yesus juga harus mengalami penyalipan itu, bukan? Sehingga sebelum kita mengalami sakit itu, Tuhan Yesus telah merasakannya terlebih dahulu. Sehingga panggilan kita, marilah kita meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, percayalah, maka Allah akan menaruh pengharapan itu di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar siapa diri kami ya Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami sadar diri kami ya Tuhan. Tidak jarang ketika penderitaan itu terjadi, kami seringkali mengasihani diri kami sendiri. Ketika problem relasi itu ada, seringkali kami berespon marah. Tuhan, biarlah di masa-masa sulit ini, Engkau berbicara pada setiap diri kami. Berikan kepekaan bagi setiap diri kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi terang itu. Jangan biarkan api itu padam ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengandalkan Engkau di dalam hidup kami.
Biarlah ketika kami mendoakan orang lain, ketika kami berdoa di hadapan-Mu untuk pergumulan yang sedang kami alami, berikan kepekaan kepada setiap diri kami. Apa yang harus kami lakukan? Bagian mana yang Engkau inginkan untuk kami ubah? Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memasrahkan kontrol hidup kami, memasrahkan ketakutan kami, kekhawatiran kami, apapun yang kami rasakan di hadapan-Mu. Ajar dan kami juga mau belajar untuk jujur di hadapan-Mu dan terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, ajar kami untuk kami setiap hari lekat dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi topangan hidup kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi penuntun kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan setiap diri kami di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.